Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Kembali lagi di podcast. Alhamdulillah, Apa insyaallah. kabar? Alhamdulillah. Khair ya? Sehat, Sehat. Sehat kuat, sekali. luar biasa. Ketemu lagi kita ini malam. Memang permintaan dari penonton podcast bisa jadi memang. Kayaknya tiap minggu harus ada videonya kita berdua ini. Ya, mudah-mudahan. Ya, membahas Insyaallah. tentang ilmu syar'i atau yang lagi fenomena. Malam ini kita bahas masalah kurban. Sudah momen ini memang. Kurban. Ya. Ya. Boleh saya langsung pertanyaan ini? Fadhal, silakan. Oke. Boleh. Siap. Mungkin ini pertanyaan umum saja. Apa ya? Yang pertama bagus. Dalil yang mensyariatkan kurban tersebut. Baik, sebelumnya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau kita berbicara mengenai dalil Ya. tentang kurban itu sendiri, tentu dalil itu datangnya dari Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum saya mungkin lebih jauh, Ya. karena kemarin kan sempat kita juga lakukan podcast yang temanya itu haji, Oh iya. dan di penjelasan saya itu ada yang ingin saya klarifikasi. Oh iya, betul. Nah, betul, tentang betul. haji, pada pertanyaan tentang bolehkah membadalkan, Ya. Pertanyaan membadalkan, pertama itu ya. iya, membadalkan haji bagi orang yang masih hidup, namun Ya. memiliki uzur, Sakit. atau ketidakmampuan secara fisik. Nah, Ya. kemarin itu saya jawab bahwasanya dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Ya. Jadi saya katakan pendapat yang pertama adalah pendapat yang tidak membolehkan. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang membolehkan. Nah, yang ingin saya klarifikasi di sini, di situ saya katakan bahwa pendapat yang lebih masyhur adalah pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang pertama, Silent nggak boleh. nah, seharusnya di sini saya salah ucap. Jadi Ya. seharusnya pendapat yang masyhur itu adalah pendapat yang kedua, bukan pendapat yang pertama. Nah, Oh, iya. itu saja yang ingin saya klarifikasi. Oke, Jadi oke, pendapatnya tetap dua. Ya. Pendapat tetap dua, namun yang lebih masyhur itu adalah pendapat yang kedua, yakni yang membolehkan. Kemarin saya katakan yang pendapat yang lebih masyhur itu adalah pendapat yang tidak membolehkan. membolehkan. Namun pendapat tetap dua, bukan satu, tetap dua. Oke. Nah, itu saja. Nah, itu mungkin yang ingin saya klarifikasi. Karena ini kita berbicara mengenai hukum, Ya. maka hukum di dalam syariat itu tidak boleh diutak-atik. Sesuai Ya, betul, apa betul. yang dipahami para Siap, ulama, siap. kita hanya menyampaikan. Dan saya manusia biasa, bisa saja terselip kata, lidah. Maka hari ini, saya mumpung belum terlalu lama lalunya, Iya. jadi saya klarifikasi bahwasanya pendapat yang termasyhur itu adalah yang membolehkan. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita kembali kepada pertanyaan tadi tentang dalil Kurban. daripada kurban itu sendiri. Iya. Tentu dalil ini datangnya dari Quran. Ya. Di dalam surah Al-Kautsar ayat yang kedua. Fasolli li rabbika wanhar. Ya. Nah, fasolli li rabbika, maka dirikanlah solat. Yang dimaksud di sini atau yang diseru di sini oleh Allah adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu. Ya. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, kalau bicara masalah dalil seperti itu, datangnya dari Quran. Nah, saya kira seperti itu. Oh ya, di situ ya. Di situ penjelasan berkurban. Berkurban. Kalau yang terkhusus mungkin kalau ada dalil dari hadis ada ya? Ada juga dalil dari Ada. hadis. Justru banyak. Sebanyak. Justru banyak Satu kalau dalil saja. dari hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berkurban atau bagaimana seseorang itu dianjurkan untuk berkurban. Karena hukum kurban itu sendiri adalah Ya, sunnah, Betul. sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Ya, sunnah kifayah. Artinya sunnah yang apabila sebahagian manusia atau orang melakukannya, maka sebagiannya lagi yang tidak melakukan terbebas daripada dosa. Begitu. Ya. Saya baru mau tanya memang hukumnya. Karena ada orang yang punya keinginan tidak punya dana. Iya, Kan kasihan kan. Betul. Hukumnya ini harus memaksakan lagi pinjam ke sana kemari. Apa perlu apa tidak begitu? Tidak disyariatkan bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk berkurban. Iya. Namun yang disyariatkan di sini adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk berkurban. Jadi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk berkurban tidak perlu resah, tidak perlu takut. Betul. Mereka tidak disyariatkan dan mereka tidak diwajibkan untuk kemudian berkurban. Karena kurban itu bukan paksaan. Tapi bagi mereka saja yang mampu
di dalam finansial yang kemudian bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mensucikan daripada harta yang dimiliki. iya, betul. Nah, demikian. Siap. Iya. Terjawab sudah tadi kayaknya hukumnya itu sama dalilnya. Iya. Ini juga kalau disyariatkannya ini keluarga. Saya kan sudah berkeluarga. Biasa ada ya fenomena juga ini kan. Saya dulu yang berkorban terus istri. Nah, kalau saya saja sudah mewakili istri atau keluarga lain atau bagaimana? Iya, baik. Jadi kita berbicara mengenai siapa yang lebih didahulukan, Iya, kan begitu. Pernah ada satu kasus yang disampaikan ke saya. Satu keluarga menyampaikan Iya, ke saya betul. bahwasanya mereka itu setiap tahunnya mereka bersaudara 5-6 orang kalau saya tidak salah itu. Iya, Kemudian mereka urunan patungan iya, untuk berkurbankan setiap tahunnya. iya, betul. Namun setiap tahunnya itu mereka berkurban dalam patungan tadi itu mereka sebutkan satu-satu. Iya. Maksudnya kan mereka kurbannya sapi. Iya, Mereka betul. kurbannya sapi, maka mereka kemudian mengkhususkan untuk tahun ini si ini dulu. Iya, betul. Nah, dari uang patungan tadi. Iya, Dari 6 orang bersaudara itu yang si ini dulu. iya. Tahun berikutnya si ini lagi, tahun berikutnya si ini sampai selesai. Hmm, Sampai selesai 6 orang itu. betul. Nah, saya sampaikan itu boleh saja. Boleh saya seperti itu. Boleh juga berkurban kemudian langsung sekaligus. Iya, Setiap tahun berkurban, namun tidak usah menyebutkan satu-satu. Langsung sekaligus. Kan mereka 6 orang. iya, betul. Kan kalau secara kepastian, walaupun di sini ada perbedaan di antara para ulama, itu kan katakanlah kita ambil salah satu pendapat untuk satu kurban sapi Iya, itu maksimal untuk 7 7 orang. orang, betul. Nah, walaupun di sini ada perbedaan pendapat ya. Hmm. Ada perbedaan pendapat. Nah, saya katakan demikian bahwa bisa juga atau lebih baik tidak perlu satu-satu seperti itu, langsung Iya, sekaligus satu betul, keluarga, betul. yang penting tidak lebih dari 7, kan mereka kan cuma 6 betul. orang. Nah, seperti itu. Makanya seperti tadi itu kan. Kalau Kalau pikir memberatkan sekali kan? ya, tidak Iya. perlu merasa diberatkan karena Islam itu bukan agama yang memberatkan umatnya. Iya, Ya, namun ingat juga ada timbal baliknya. Walaupun tidak memberatkan umatnya, namun bukan pula agama yang boleh dimudah-mudahkan. iya. Nah, seperti itu. Jadi satu sapi ini sudah mewakili keluarga yang lain, semua keluarga maksudnya. Iya, Kalau dia bersaudara kan? untuk satu pendapat. Iya, untuk satu pendapat. Untuk satu pendapat itu. Oke, Ya. siap. Jadi tidak sepakat para ulama bahwasanya itu satu-satunya pendapat, enggak. Iya. Tidak sepakat. Ya. Oke. Namun kalau itu memang juga harus disampaikan, kita sampaikan di sini. Bagaimana kira-kira? Saya sampaikan Boleh untuk disampaikan? masalah 7 ini tadi supaya masyarakat kita Iya, bisa iya. mendapatkan satu pemahaman. Betul. Ya, karena yang selama ini mungkin kita terlalu stagnan dalam berpikir tentang kurban bahwasanya untuk sapi itu boleh untuk 7 orang. Iya. Sementara kambing hanya untuk satu orang, kambing atau domba. Iya. Nah, kita ungkapkan di sini di antara perbedaan ulama. Nah, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan dulu bahwa batasan-batasan hewan kurban itu dijadikan hewan kurban. Iya. Nah, batasan-batasan. Karena tidak semua hewan walaupun kambing, sapi langsung kemudian bisa dikurbankan. Iya. Ada di antara beberapa syarat. Kita bicara masalah usia, umur dulu. Iya, boleh. Umur daripada hewan kurban, kurban. iya. Yang pertama kalau kambing itu minimal 1 tahun. Atau domba. Kambing Iya. atau domba minimal 1 tahun. Kemudian sapi atau kerbau Iya. itu minimal 2 tahun. Itu sudah bisa dikurbankan. Usianya ya, umurnya. Minimal kalau kambing tadi 1 tahun, sapi atau kerbau 2 tahun. Nah kalau onta minimal 5 tahun. Oke. Ya, kalau unta minimal 5 tahun. tahun. Dan sepakat para ulama, selebihnya di luar daripada hewan-hewan yang disebutkan tadi ini tidak sah untuk dijadikan kurban. Iya. Nah, Kalau unta gimana itu? ya itu termasuk Itu tadi yang di tadi dalamnya 3 kan? 3 domba. Domba atau kambing, kemudian sapi atau kerbau, unta. Unta. Nah, di luar daripada yang ini, Iya. maka kata para ulama sepakat, ya, Iya. sepakat para ulama mengatakan bahwasanya tidak sah. Oh iya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjutkan bahwa memang benar ada pendapat ulama atau memang mayoritas pendapat ulama yang mengatakan 1 ekor sapi atau unta atau kerbau itu bisa dijadikan hewan kurban untuk 7 orang. Iya. Namun untuk 1 ekor kambing ada ulama yang berpendapat enggak, boleh untuk 1 keluarga. Boleh satu Iya. keluarga. Dalilnya dari mana? Iya. Hadis Nabi. Bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih domba, lalu kemudian mengatakan bahwasanya ya Allah, terimalah kurbanku ini untukku dan keluargaku dan untuk umatku. Nah, 1 ekor
domba atau kambing untuk dirinya, keluarganya, dan untuk umatnya. Nah, Oke. lantas kalau begitu, bagaimana hukum berkurban dengan seekor kambing? Apakah boleh lebih dari satu orang Iya. atau tidak? Maka kesimpulannya adalah dua pendapat di sini. Iya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Adapun yang membolehkan itu berasal dari mazhab Maliki. Yep. Berasal dari mazhab Maliki dengan ketentuan tentunya. Tidak asal kemudian boleh satu kambing atau satu domba untuk satu keluarga, dengan ketentuan. Syaratnya 3 Iya. dari mazhab Maliki tadi. Yang pertama, tinggal dalam satu rumah. Oh iya. Nah, yang kedua, memang ada hubungan kekeluargaan. Kan ada Iya. juga orang yang tinggal satu rumah namun tidak ada hubungan kekeluargaan. Betul. Mungkin cuma teman atau Iya. apa kan, apalagi kalau kos-kosan kan sekarang banyak kan kontrak rumah patungan kan gitu. Iya, iya, Jadi yang betul, pertama tadi adalah mereka adalah tinggal serumah. Yang kedua, kemudian punya hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Dan yang ketiga, berasal dari satu orang yang menafkahi. Nah, kan ada satu rumah, Iya. kan beberapa Bisa keluarga di menafkahi, dalamnya. iya, betul. Contoh misalkan ada seseorang tinggal di mertua, di dalamnya Iya. situ juga ada juga saudaranya yang lain yang punya Betul. keluarga sendiri. Jadi mereka masing-masing dinafkahi oleh suaminya masing-masing, walaupun tinggal serumah. Iya. Nah, ini tidak masuk. Mana masuk? Tidak masuk. Yang masuk di sini adalah dalam satu rumah berapapun yang tinggal di dalamnya, mereka dinafkahi dari satu orang. Bergantung pada satu orang yang menafkahi. Nah, inilah yang kemudian masuk satu keluarga. Iya, iya. Nah, seperti itu. Jadi walaupun satu rumah, kalau menafkahinya masing-masing, ada masing-masing yang menafkahinya, maka hanya berbatasan pada keluarga masing-masing itu saja. Oke. Bukan untuk satu rumah itu. Nah, demikian. Sip. Jadi dua pendapat tadi. Untuk kambing boleh, untuk satu keluarga atau iya. lebih dari satu orang. Di pendapat yang kedua mengatakan cukup untuk satu orang. Kalau sapi dan kerbau, onta itu sudah sepakat seluruhnya Iya, bahwa boleh untuk 7 orang. Allahu a'lam. Oke, siap. Nah, ini juga pertanyaan yang bagus sebenarnya sih. Apa sih yang disunahkan ini sebelum berkurban? Iya, Iya. yang disunnahkan sebelum untuk orang yang berkurban. Iya, betul. Iya, Untuk orang baik. Yang disunnahkan untuk orang-orang yang hendak melaksanakan kurban atau berniat untuk mengorbankan hewan demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan yakni tidak boleh memotong beberapa bagian dari anggota tubuh seperti rambut. Yep. Rambut di sini yang dimaksudkan semua rambut Oh iya. yang ada di tubuh, bukan Betul, cuma rambut betul. yang ada di kepala ya. Semua rambut. Ya, tidak perlu kita jelaskan Iya, betul. karena kita sudah dewasa semua di sini. Jadi semua rambut yang ada di Iya. tubuh, kemudian termasuk kuku. Oh, kuku. Ya, termasuk Betul. kuku di dalamnya juga itu kita dianjurkan untuk tidak memotongnya. Nah, kapan berlakunya? Pada saat masuknya bulan Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah. Nah, sampai kemudian selesai waktu kurban. ya. Oke, selesai oke, kurban. siap, saya terjawab Nah, sudah. demikian. Nah, terus gini, saya contohnya saya mau berkurban, Iya. terus apakah istri juga tidak boleh memotong rambut sama kuku? Iya. Gimana itu? Ustaz? Iya. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah sahibul kurban. Oh, Berarti iya. orang-orang yang berkurban. Itu Katakanlah sapi, Iya. berkurban sapi untuk 7 anggota keluarga. Iya. Maka ini semua sahibul kurban. Oh, gitu. Maka berlaku hukum ini untuk 7 orang tersebut. Iya. Nah, seperti itu. Jadi Oke, yang dikatakan yang berlaku untuk kesunahan tadi itu adalah untuk sahibul kurban. Saya kan patungan. Iya. Contohnya saya patungan di 7 orang berbeda. Iya. Istri saya tidak patungan. Iya. Apa istri saya ini tidak boleh memotong kuku juga? Tapi dia dimasukkan. Tidak dimasukkan dalam ya. Dimasukkan dalam orang yang akan nama-nama yang dimasukkan untuk kurban tersebut. Allah alam sih gimana hitungannya itu ya? Maksud saya yang saya mau tanyakan, apakah istri memang tidak patungan, tetapi ia dimasukkan namanya, dimasukkan, diniatkan juga dia bahwasanya dia juga bagian orang yang berkurban itu walaupun dia tidak ikut patungan. Saya pasti saya niatkan karena istri saya begitu. Maka dia sahibul kurban. Oh begitu. Dia sahibul kurban. Maka dia juga berlaku kesunahan tersebut dari 1 Dzulhijjah tadi. Dengan anak-anak saya. Iya, gitu. berlaku. Oh berlaku. Berlaku juga. Nah, seperti itu. Oke. Terjawab juga sudah ini sahabat Iya. podcast ya. Alhamdulillah. Iya. Nah ini lagi mungkin waktu kan masih 10 menit ini. Ini hukum kan bisa ada yang kurban. Hukum kulit ini. Oh iya, Iya. baik. Hukum kulit ini dijual atau diberikan sama pemotong kan biasa kita tidak punya pemotongan. Kami bisa suruh orang untuk potonglah sapi tersebut. Iya. Terus dia minta kulit tersebut. Itu gimana? Ya, baik. Perlu diketahui bahwasanya di dalam hewan kurban tersebut
terbagi 3 hak. Mm-mm. Terbagi 3 hak. Hak yang pertama, yakni hak sepertiga pertama itu untuk sahibul kurban itu Iya. sendiri. Iya. Sepertiga pertama ya. Iya. Entah apapun itu, mau itu domba kah, itu sapi, kerbau, unta. Iya. Yang jelasnya sepertiga pertama itu untuk sahibul kurban. Yang kedua untuk fakir miskin. Iya. Hak yang kedua. Dan yang ketiga adalah hak yang dihadiahkan Iya. dari sahibul kurban untuk siapapun. Oke. Itu. Jadi yang ketiga ini tidak harus fakir miskin. Ya. Tidak harus fakir miskin. Jadi hak dari sahibul kurban untuk menghadiahkan kepada siapapun. Oke. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Bagaimana dengan si penjagal tadi? Iya, betul. Si pemotong tadi Ah. yang kemudian di awal kesepakatan ketika dipanggil misal untuk menyembelih hewan Iya, kurban, untuk menjaga. maka kebanyakan yang terjadi di masyarakat kita, dia bilang tidak perlu dibayar. Cukup saya kulitnya dan kepalanya. Ah, iya, betul. Itu fenomena yang terjadi secara nyata, real itu. Betul. Di zaman kita sekarang, masyarakat kita sekarang. Iya. Tanpa dibayar, yang penting dengan catatan perjanjian kulit dan kepalanya untuk si pemotong Iya. tadi. Nah, bagaimana hukum hal tersebut? Iya. Maka hukumnya haram. Tidak boleh sama sekali. Maka seharusnya bagi mereka yang ingin berkurban harus paham ini. Jangan sekali-kali memberikan kulit dan kepala bagi si pemotong tadi dari akad awal bahwasanya itu sebagai bentuk pembayaran dari dia memotong atau menyembelih hewan kurban. Jangan sama sekali. Terus adakah jalan untuk memberikan kepala dan kulit bagi si pemotong? Ada. Tetapi bukan seperti itu akadnya. Nah, akadnya seperti apa? Dari jasa dia memotong kurban kita, maka kita berikan dia Tunai gitu. uang tunai, Oke, uang boleh. tunai atau apapun itu Iya. sebagai upah daripada Oke, ia menyembelih hewan kurban. Lalu kemudian untuk kepala dan kulitnya kita ambil sebagai hak kita yang kemudian kita hadiahkan ke dia. Oke. Nah, jadi perbedaannya cuma sedikit. Iya. Di mana di awal saja, ketika kita menyetujui bahwasanya dia menyembelih tanpa dibayar, kemudian dia mengambil kulit dan kepalanya, maka haram hukumnya. Haram hukumnya ini Haram begini. hukumnya. Haram hukumnya kepala dan kulit itu Ya, kepada penjagal tadi itu yang Iya. haram kan? Iya. Tapi ini dagingnya tetap halal. Atau gimana? maksudnya dagingnya tetap Dagingnya ini tetap halal. gitu. haram melakukan. Haram melakukan. Tidak ada hubungan sama daging dan kulit Oke. tentang keharaman itu. Tapi Oke. haram perbuatan melakukan tadi Oke, itu. siap, siap, Kesepakatan tadi dengan penyembelih itu tadi. Nah, Oke. demikian. Maksudnya daging yang lain itu tidak jadi masalah. Tidak terkontaminasi dengan Oke. keharaman itu. Siap. Nanti orang pikirannya nanti haram semua. Betul. Oke. Berarti dagingnya tetap halal. Iya, Tadi saja akadnya saja yang salah. iya. Oke. Nah, demikian. Iya. Terus ini juga kan kita tidak tahu kalau kita memberikan kurban daging kepada siapa begitu. Iya. Kalau yang disedekahkan ini kan, anggaplah sedekahkan atau yang diberikan kurban, menjual kembali daging tersebut gimana itu? Terlepas daripada apa namanya si sohibul kurban. Oh iya. Sohibul kurban tidak punya tidak akan pernah dikaitkan terhadap perlakuan bagi si penerima Iya. daging kurban tersebut, entah itu dia jualkah, dia makankah atau dia apakan, itu tidak ada masalah. Yang jelasnya pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya bagi sahibul Quran itu tetap didapatkan. Oh iya. Nah, demikian, tidak ada hubungan Tidak ada hubungan. bagi yang penerima kemudian dia menjual kembali. Kan memang fakta dan fenomena sekarang Ya. mungkin karena kedekatan, karena kenal baik, kemudian dia mendapatkan lebih dari sekali misalkan kupon. Kan kita sekarang pakai kupon. Iya, betul, Sehingga kupon. mendapatkan kupon. Atau tidak, dia mendapatkan kupon satu, di tempat lain dapat lagi. Iya. Nah, karena mungkin ada link dan kedekatannya, sehingga dapat. Sehingga kebanyakan, lalu dari hasil yang dia terima tersebut, karena kebanyakan, akhirnya dijual. Nah, itu tidak ada hubungan Tidak ada sama hubungan. Sahibul Sama Quran. Oke. Ya, tidak ada hubungan. Terserah dia mau apakan ya. Terserah dia mau apakan. apakan. Semua mau jual. Nah, itu konsekuensi ditanggung bagi dia sendiri. Nah, seperti itu. Ini juga bisa tidak memberikan sisa daging atau hewan kurban kan kepada kaum kafir kalau saya bilang. Yang Oh, beda sama agama kita. Iya. Boleh. Baik. Kalau kita berbicara boleh tidaknya memberikan apa namanya? Hewan kurban Iya. daripada selain muslim. Iya. Maka selama ia memenuhi syarat Hmm. bahwasanya dia orang yang fakir miskin, maka boleh. Oke. Itu boleh. Namun itu dianggap sebagai sedekah. Ya, Oke, dianggap oke, sebagai siap. sedekah. Atau karena di antara yang berhak menerima itu tentu kita berbicara dalam lingkup Islam, Iya. Muslim, karena ini syariat Islam. Hmm. Namun
syariat Islam tidak hanya untuk orang Islam saja, karena Islam itu turun sebagai rahmatan lil alamin. Artinya untuk alam semesta. Di alam semesta ini bukan cuma orang Islam yang ada kan. Nah, demikian maka secara kesepakatan para ulama membolehkan untuk penerima daripada daging kurban tersebut selain daripada Islam atau Muslim. Iya. Ya. Sip. Ini juga bisa ada yang kurban sama akikah, menggabungkan keduanya. Itu boleh apa tidak hukumnya? Iya. Bagus sekali pertanyaan saya pikir ini. Dan ini memang di antara pertanyaan yang sering ditanyakan di masyarakat, namun masyarakat juga masih banyak yang bingung. Iya. Kan tentang bagaimana, apakah yang didahulukan? Mungkin Boleh, itu. dahulukan, Apakah ya. yang lebih didahulukan? Apakah akikah atau kurban? Iya. Nah, perlu di sini dicatat mungkin bagi masyarakat yang insya Allah nanti mendengarkan podcast kita ini, bahwa mendahulukan yang mana antara kurban dan akikah. Katakanlah satu kasus kita ambil. Misal contoh, ia ingin berkurban pada bulan Zulhijjah, namun ia belum akikah. Iya. Nah, kan demikian. Nah, perlu digarisbawahi, akikah itu adalah tanggung jawab orang tua. Bukan tanggung jawab mereka yang ingin mengakikahkan dirinya. Contoh seperti saya. Akikah saya tanggung jawab orang tua saya, bapak saya. Bukan tanggung jawab saya. Nah, sementara kurban tanggung jawab siapa yang mau berkurban. Artinya tanggung jawab dalam artian konsekuensi dari pahala yang ia dapatkan adalah untuk dia sendiri. Sementara akikah tanggung jawabnya bukan saya, tetapi orang tua saya. Nah, kan demikian. Begitu juga kalau anak saya ada, anak saya bertanggung jawab atas akikahnya. Lalu kemudian manakah yang lebih didahulukan? Maka yang didahulukan pendapat, yang didahulukan yakni kurban. Karena kenapa? Kenapa? Karena kurban tadi dia hanya berlaku untuk pada waktu tertentu. Nah, sementara akikah kan boleh. Kalau kita bicara sunnah dari awal, bicara masalah akikah kan 7 hari. Kemudian tidak memiliki kemampuan 14 hari. Tidak memiliki kemampuan 21 hari. Tidak memiliki kemampuan lagi, terserah kapan. Bahkan orang yang sudah meninggal pun boleh diakikahkan. Sudah meninggal, belum pernah akikah sama masa hidupnya. Maka keluarganya kemudian ingin mengakikahkan almarhum atau almarhumah, boleh. Maka kalau kita bicara masalah yang mana kalau lebih didahulukan antara akikah dengan kurban, maka kurban. Karena kurban hanya ada pada bulan Zulhijjah saja, tidak pada bulan lain. Nah, maka yang didahulukan adalah kurban, bukan akikah. Nah, demikian. Ini pertanyaan tadi sering orang bingung. Betul. Kalau ini masalah umum sering diulang-ulang sih sebenarnya. Betul. Hanya pertanyaannya cuma numpang lewat, lupa lagi. Itu juga sih sebenarnya. Betul. Begini-begini harus diingatkan. Saya juga kadang biasa lupa menjelaskan apa, lebih diam-diam saja. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Karena kayaknya yang umum ini sudah kita lewati semuanya. Doa untuk menyembelih, Ustaz. Ini juga orang asal menyembelih saja. Ini yang penting ini doa supaya semuanya halal, kan? Kalau mungkin ada doa yang bisa disampaikan, boleh disampaikan di sini. Baik. Jadi sebelum kita bicara masalah doa yang harus dibacakan di dalam menyembelih hewan kurban, yang pertama adalah tentu kita berniat dulu. Niat dulu untuk kurban. Karena tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu tanpa niat karena Allah. Nah, adapun kalau berbicara mengenai apa doa yang harus dibacakan ketika kita menyembelih kurban, maka sebelumnya lagi bahwa afdol daripada hewan kurban itu adalah sahibul kurban. Yang menyembelih maksudnya. Yang menyembelih. Kalau yang menyembelih hewan kurban tersebut adalah yang memiliki kurban itu sendiri, afdol. Itu afdol, lebih utama dibanding menyuruh orang lain. Betul. Namun kan masyarakat kita sekarang kebanyakan yang mungkin mereka harus memanggil orang lain karena keterbatasan pengalaman, pengetahuan dan seterusnya kan. Akhirnya manggil orang lain, boleh saja. Namun perlu diingat afdolnya bagi penyembelihan hewan kurban dilakukan oleh yang memiliki kurban itu sendiri. Nah, adapun bicara masalah doa, doa itu tidak masalah sebenarnya. Dalam bahasa Indonesia bolehkah? Boleh. Ulama mengatakan boleh. Semua bahasa. Mengatakan berdoa dengan menyebutkan dalam berbahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia itu doa yang disebutkan adalah, ya Allah terimalah kurbanku untukku dan untuk siapa misalkan. Nah, di sini bisa disebutkan nama satu persatu, bisa juga kemudian langsung dikatakan sekeluarga.
sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, seperti itu. Kalau kita berbicara masalah doa, jadi di sini tidak memberatkan, tidak harus kita berbahasa Arab, tidak. Tidak harus kita berbahasa Arab. Yang jelasnya satu Betul. inti syarat daripada menyembelih atau yang akan menyembelih hewan kurban tersebut adalah menyebutkan nama Allah di dalamnya. Masya Allah. Menyebutkan nama Allah di dalamnya. Yakni dengan basmalah dan bertakbir. Cuman di sini ada juga pendapat ulama yang berbeda. Yang dimaksud di sini bukan basmalah, tapi tasmiyah. Jadi kalau basmalah itu lafaznya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau tasmiyah Bismillah saja. Bismillah aja. Nah, itu Bismillah. Nah, adapun yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menyembelih hewan kurban, dia tidak pernah menggunakan basmalah, tapi yang dipakai tasmiyah. Tasmiyah saya Bismillah. Yakni Bismillah. Bismillah Allahu Akbar. Akbar. Sembelih. Nah, kalau misalkan akikah atau kurban tergantung untuk kebutuhan apa. Oke. Nah, seperti itu. Yang jelasnya mau pakai Bismillah Ya. atau Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim terserah. Yang jelasnya dua wajib ini syarat. Ya. Yakni Bismillah tadi dengan kemudian takbir. Oke. Nah, lalu kemudian mau bahasa apa? Boleh-boleh saja. Boleh. Nah, bahkan ahlul kitab, Ya. ahlul kitab di dalam Islam dihalalkan hewan kurbannya. Ya. Ahlul kitab yang dimasukkan di sini Nasrani dan Yahudi. Nah, ini kan ahlul kitab yang dimaksud dalam Al-Quran 2 ini. Ya. Ketika mereka menyembelih, dibolehkan. Halal. Selama mereka menyebut nama Allah. Nah, ketika mereka tidak menyebut nama Allah, kemudian kurban tersebut diharamkan. Oke. Allahu a'lam. Satu lagi deh. Iya. Kapan waktu yang tepat untuk menyembelih? Waktu yang tepat untuk menyembelih ya. Ya. Jadi waktu yang tepat untuk menyembelih tentunya dimulai dari setelah turunnya khatib dari mimbar Ya. di dua hari raya Id tersebut. Dua raya. Mohon maaf, di hari raya Idul Adha tersebut. Sampai kapan ya? Jadi sampai waktu dimulainya ya, Ya, dimulainya dimulai. dulu yakni Ya. setelah turunnya khatib dari Oke. mimbar sudah boleh untuk Oke. disembelih Sembelih. kurbannya. Hmm. Kapan? Sampai berakhir hari-hari tasyrik. Kapan hari-hari tasyrik itu? Ya. Karena kan hari Idul Adha 10 Zulhijjah. Ya. Adapun hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah itu adalah hari-hari Oke, tasyrik. Masya Jadi sampai berlalu 3 hari kemudian masih boleh untuk, makanya ada orang kan mungkin terlalu rame Iya, sehingga iya, dia iya. menunda. Betul, Karena masih hari betul. tasyrik. Betul. Jadi 11, 12, 13 Zulhijjah itu hari tasyrik. Maka Oke. itu waktu-waktu yang dibolehkan untuk berkurban. Selebih daripada itu sudah tidak masuk lagi. Maka ketika ada orang yang berkurban di luar daripada hari tasyrik tadi, Iya, iya. maka dia tidak dikatakan berkurban, namun dia hanya sekedar menyembelih biasa. Masya Nah, Allah. demikian. Siap. Terjawab semuanya kayaknya nih. Siap. Kayaknya sudah cukup ini, Ustaz. Alhamdulillah. Walaupun juga teman-teman sahabat podcast yang nonton, nanti kita lihat aja komennya kalau ada yang mau tambahkan kan pertanyaan. Iya, Oke? boleh. Alhamdulillah terjawab sudah. Oke, kita Alhamdulillah. tutup sahabat podcast bisa jadi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.